Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ari Agung Setiabudi dengan NIM 250201021085 dengan dari program studi manajemen dari mata kuliah manajemen risiko. Di sini saya akan presentasikan ujian akhir semester saya di manajemen risiko. Di sini saya mengambil topik dengan artikel terpublikasi bereputasi nasional dan internasional, tapi saya mengambil dari artikel nasional yaitu tentang manajemen risiko keuangan. Di sini saya akan menjelaskan dari yang pertama yaitu latar belakang masalahnya, yaitu kebutuhan untuk melindungi aset, menjaga stabilitas arus kas, dan memastikan kelangsungan usaha akibat tingginya ketidakpastian pasar. Faktor utama pendorong meliputi fluktuasi nilai tukar, perubahan suku bunga, risiko kredit, dan volatilitas harga komoditas yang dapat menyebabkan kerugian finansial serius, bahkan kebangkrutan. Di sini ada beberapa bagian detail dari manajemen risiko tersebut. Yang pertama adalah ketidakpastian lingkungan bisnis atau volatilitas ekonomi global dan pasar finansial memaksa perusahaan mengidentifikasi dan memitigasi resiko agar tujuan perusahaan tetap tercapai. Yang kedua, perlindungan arus kas dan laba. Menunjukkan resiko bertujuan menstabilkan laba perusahaan sehingga mengurangi risiko gagal bayar terhadap utang dan kewajiban lainnya. Yang ketiga adalah keberlangsungan usaha atau business continuity. Meminimalkan dampak risiko operasional dan keuangan untuk memastikan perusahaan tetap beroperasi meskipun terjadi krisis. Yang keempat adalah kepatuhan dan regulasi. Adanya aturan ketat, contoh PBI nomor 5/8/PBI/2003 di sektor perbankan dan keuangan menuntut perusahaan menerapkan manajemen risiko yang terstruktur. Yang terakhir adalah memaksimalkan nilai perusahaan melalui identifikasi dan kontrol yang tepat terhadap risiko pasar kredit likuiditas. Perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan nilai jangka panjang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian, yaitu tujuannya adalah agar manajemen risiko keuangan atau proses sistematisnya untuk mengidentifikasi, mengukur, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang berkaitan dengan aspek keuangan suatu perusahaan atau organisasi, dengan tujuan meminimalkan potensi kerugian dan memaksimalkan peluang keuntungan. Salah satu strategi utama dalam mengurangi risiko keuangan adalah diverifikasi sumber pendapatan. Selanjutnya adalah metode yang digunakan. Untuk metode yang digunakan adalah ketergantungan pada satu sumber pendanaan seperti dana pemerintah dapat menjadi masalah serius ketika terjadi perubahan kebijakan atau kondisi ekonomi yang tidak stabil. Untuk mengurangi ketergantungan ini, lembaga pendidikan dapat menjalin kemitraan dengan entitas swasta atau mendirikan unit bisnis sekolah. Jenis-jenis manajemen risiko keuangan meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, dan risiko ukitas. Lembaga pendidikan harus mampu mengelola anggaran mereka dengan baik untuk menghindari pemborosan atau ketidakseimbangan alokasi dana. Selanjutnya yaitu adalah hasil. Untuk hasil, penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko keuangan krusial untuk stabilitas dan kinerja perusahaan, terutama melalui strategi seperti diverifikasi, manajemen arus kas, dan adopsi teknologi. Implementasi yang efektif termasuk Enterprise Risk Management atau ERM, meningkatkan ketahanan finansial, mengurangi risiko kebangkrutan, dan mendukung kelanjutan usaha di tengah ketidakpastian ekonomi. Studi menunjukkan bahwa manajemen risiko keuangan yang proaktif bukan hanya sekedar menghindari kerugian, tetapi merupakan strategi penting untuk meningkatkan daya saing. Yang terakhir adalah implikasi. Implikasi manajemen risiko keuangan meliputi peningkatan stabilitas keuangan, pengurangan potensi kerugian, dan peningkatan kepercayaan investor melalui identifikasi serta mitigasi risiko yang proaktif. Penerapannya memungkinkan perusahaan mengoptimalkan kinerja, mengelola arus kas, dan bertahan dalam ketidakpastian ekonomi, seperti inflasi atau fluktuasi nilai tukar,
Penerapan manajemen resiko keuangan yang efektif umumnya melibatkan tahapan. Yang pertama ada identifikasi, yang kedua adalah evaluasi, pengembangan strategi mitigasi, implementasi, serta pemantauan terus-menerus. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Arya Agung Setiabudi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.